Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak tahu persis output atau bobot dari video kali ini apa, tapi saya selaku Gen Z yang seharusnya menjadi agen of change, ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa dibilang ini adalah hal yang urgent atau mendesak. Saya dalam Ikatan Mahasiswa Perbankan Syariah Indonesia yang memiliki jabatan strategis dan struktural, yaitu Wakil Kepala Departemen Kajian dan Keilmuan, ingin menyampaikan suatu forum, yaitu Islamic Banking Forum, yang membawakan tentang tema tantangan digitalisasi perbankan syariah, transformasi digital force, integrasi fintech syariah, dan keamanan data. Latar belakang masalah, mengapa inovasi akad, khususnya hybrid contract, itu sangat mendesak di lembaga keuangan syariah atau LKS. Kebutuhan pasar yang kompleks, daya saing LKS, maupun prinsip fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, sebagai al-uqud al-murakabah, atau yang kita sebut hybrid kontrak atau kontrak hibrida atau multi akad, hal ini sering muncul pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa itu hybrid kontrak dan apa sih landasan hukumnya? Klasifikasi hybrid kontrak itu sendiri. Yang pertama ada al-uqud al-mukhtalithah atau akad yang bercampur. Yang kedua ada al-uqud al-mujtamiyah atau akad yang berkumpul. Dan ketiga ada al-uqud al-muntaqanaqidah atau akad yang saling berlawanan. Al-uqud al-mukhtalifah atau akad bercampur itu sendiri adalah akad yang menggabungkan beberapa akad hingga membentuk akad baru. Al-uqud al-mujtamiyah atau akad yang berkumpul ini menggabungkan beberapa akad dalam satu kontrak, tapi masing-masing tetap berdiri sendiri. Yang terakhir, al-uqud al-mutanaqidah atau akad yang saling berlawanan ini menggabungkan akad yang bertentangan secara hukum sehingga diharamkan. Contoh dalam studi kasus yang pertama tentang pembiayaan kepemilikan rumah. Produknya seperti KPR syariah dengan skema IMBT, akad hibridnya ijarah, sewa, watch, atau janji tamlik pengalihan kepemilikan. Mekanismenya seperti ini. Bank membeli LKS, membeli rumah yang diinginkan nasabah, memperoleh kepemilikan. Akad ijarah, LKS kemudian menyewakan rumah tersebut kepada nasabah untuk periode tertentu. Misalnya 15 tahun. Pembayaran ujrah, nasabah membayar uang sewa ujrah setelah bulan kepada LKS. Akad tamlik atau janji pengalihan. Di akhir masa sewa, LKS melaksanakan wat atau janji untuk menghibahkan atau menjual sisa nilai aset kepada nasabah dengan harga nominal sehingga kepemilikan beralih sepenuhnya. Lalu untuk case 2, pembiayaan multijasa. Produk pembiayaan multijasa, akad hybridnya itu menggunakan ijarah atau sewa jasa dan wakalah atau perwakilan. Mekanismenya, akad nasabah berakad dengan LKS untuk mendapatkan jasa tertentu, misalnya jasa pendidikan. Jadi, LKS berhak atas ujrah atau biaya jasa atas pembiayaan ini. Dalam akad wakalah, LKS juga mewakilkan atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakilnya dalam menyerahkan dana pembiayaan tersebut kepada penyedia jasa seperti sekolah, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Pelunasan, nasabah membayar biaya jasa atau ujrah tersebut kepada LKS secara cicilan. Keunggulan inovasi pembiayaan multijasa ini memungkinkan LKS membiayai kebutuhan yang sangat penting, jasa secara syariah yang tidak dapat diakomodasi oleh akad-akad jual beli barang seperti murabahah. Keunggulan hybrid contract. Yang pertama, fleksibilitas produk. LKS menjadi sangat fleksibel dalam merancang produk yang spesifik dan sesuai dalam kebutuhan nasabah. Yang kedua, adanya efisiensi transaksi, mengurangi kebutuhan untuk membuat transaksi kontrak yang terpisah.
terutama dalam transaksi kompleks seperti take over pembiayaan, sehingga hal ini itu lebih efisien. Yang ketiga, kepatuhan syariah yang tepat, memfasilitasi takif fikih, penyesuaian hukum fikih terhadap realitas transaksi kontemporer. Namun dari hal-hal tersebut, tentunya muncul beberapa tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama, kompleksitas akad. Penyusunan dokumen kontrak menjadi lebih rumit. Diperlukan keahlian hukum yang tinggi untuk memastikan setiap akad dipisahkan secara hukum agar tidak melanggar kaidah mutanakidah. Lalu selain itu, regulasi dan fatwa memerlukan pembaruan dari fatwa yang tepat dan jelas dari DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional dan regulasi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Sentral untuk memayungi produk-produk baru ini. Dan yang terakhir, dari sumber daya manusianya, LKS harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, khususnya di bagian syariah, compliance, dan operasional, yang memahami kedalaman fikih muamalah kontemporer. Tentunya hal ini sangat penting kita cermati dan sangat penting untuk kita ketahui, karena hal-hal tersebut mungkin akan dapat membawa pengaruh atau dampak yang besar bagi kita sebagai generasi Z atau generasi bangsa, dan tentunya juga sebagai penonton. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.